Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Di video minggu ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 7 leadership skill atau 7 keterampilan kepemimpinan. Tonton terus ya videonya. Perbuatan seperti itu merupakan suatu motivator yang baik. Tahapan dalam proses belajar adalah yang pertama, menetapkan sasaran atau apa yang ingin kita capai dalam belajar. Yang kedua, memperkirakan waktu yang akan kita habiskan atau berapa lama untuk menyelesaikan yang ingin kita capai. Yang ketiga, menentukan sumber informasi, misalnya guru dan pembimbing atau siapa sajakah sumber informasi sebagai pembimbing kita dalam belajar. Carilah sebanyak mungkin sumber informasi. Yang keempat, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau bertanyalah tentang apa, siapa, mengapa, bagaimana, bila mana, di mana, berapa waktu, dan berapa biaya, dan sebagainya. Yang kelima adalah alat dan sarana. Atau alat dan sarana apa sajakah yang kita butuhkan agar belajar menjadi lancar. Yang keenam, menetapkan rujukan yang dibutuhkan atau buku-buku atau media apa sajakah yang dibutuhkan dan berkaitan dengan subjek materi yang akan kita pelajari. Yang ketujuh, mengelola informasi yang telah didapatkan atau dengan menggunakan pengelolaan sistem informasi atau MIS, Management Information System. Yang terakhir adalah menyimpan data atau filing system. Kondisi yang diperlukan untuk belajar efektif, yang pertama adalah berpikir kritis, konseptual, analitis, reflektif, dan sistematis. Yang kedua, berpikir kreatif, mendapatkan beberapa jawaban dari satu pertanyaan. Yang ketiga, gunakan memori tingkat tinggi untuk menyimpan informasi yang permanen. Yang keempat, pemetaan pikiran atau visualisasikan. Yang kelima, gunakan semua ragam gaya belajar dengan ragam kecerdasan. Yang terakhir, gunakan tingkat perangkat potensi pengungkit atau rasa pikir dan psikomotorik. Poin selanjutnya adalah kreativitas. Cobalah kamu hitung berapa jumlah huruf alfabet yang ada, dan cobalah kamu hitung juga berapa jumlah warna-warna dasar yang ada. Dapatkah kamu sebutkan berapa banyak jumlah kata dan kalimat yang dapat disusun dari 26 huruf alfabet yang ada? Dan dapatkah kamu sebutkan berapa jumlah kombinasi warna yang dapat disusun dari warna-warna dasar tersebut? Di tangan orang-orang yang memiliki daya kreativitas tinggi, huruf-huruf alfabet dapat disusun menjadi syair-syair lagu yang dapat memperhalus perasaan seperti syair-syair lagu Ebit G.Ade, bangkitkan semangat dan emosi seperti puisi-puisi karya Chairil Anwar. Tangan-tangan mereka yang ahli desain interior, warna-warna dasar dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan perpaduan warna yang serasi dan seimbang dalam perindah sebuah ruangan, sehingga membuat nyaman orang yang menjadi pemilik ruangan tersebut. Kegiatan kali ini akan mengajak kamu untuk lebih memahami kreativitas dan hambatan-hambatannya. Poin selanjutnya adalah belajar efektif. Sebuah kelompok terdiri dari kumpulan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang ini meliputi antara lain usia, jenis kelamin, persepsi, tingkat pendidikan, pengalaman, motif sifat, perasaan, dan sebagainya. Hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap gaya belajar seseorang. Gaya belajar seseorang tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Namun apakah gaya tersebut efektif atau tidak? Mari kita pelajari dan diskusikan apa yang dimaksud dengan belajar efektif. Poin selanjutnya adalah mengajar. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang telah diketahuinya kepada orang yang membutuhkan, walaupun apa yang diketahuinya hanya sedikit. Dalam kegiatan belajar, pada hakikatnya setiap orang dapat peran sebagai murid sekaligus juga sebagai guru. Belajar sebenarnya tidak harus selalu bergantung dengan apa yang dinamakan sekolah dan guru. Setiap tempat dapat dijadikan tempat untuk belajar, dan setiap orang sesungguhnya juga dapat dijadikan sebagai guru. Melalui kegiatan ini, kamu akan mendapatkan pengalaman belajar tentang bagaimana seorang guru dan seorang murid bekerja sama dalam proses belajar. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.